katanya ya yang namanya DPO itu atas nama Peggy Setiawan. Kemudian ada tanda-tanda di telinga. Nah sekarang gini deh, ya di telinganya Peggy Setiawan anak Pak Cecep ada bekas jahitan operasi, bekas anting nggak? Ya, ada bekas anting nggak di telinganya? Ya, coba perhatikan. Nah, gitu dong. Ini baru berita konkret nih. Nggak usah takut sama seragamnya, apalagi ditimbang Kapolsek. Emang gua rasa dia tuh biang keladinya tuh dari 2016-2017 lalu tuh nggak bener tuh, gara-gara dia, Ibtu Rudiana. Makanya gue selalu blow up tentang Rudiana terus. Akhirnya dilaporin kan, lo rasain tuh. Ini patut dicurigai juga nih kesaksian-kesaksian lain. Pelakunya dia juga tuh, jangan-jangan tuh yang nyuruh tuh. Coba tuh ditelusuri tuh. Gara-gara kesaksiannya dia, keterangannya dia tuh 7 orang tuh yang masih di dalam tuh bisa jadi salah tangkap tuh. Coba tuh ditelusurin. Pesan Pak buat Bapak Kapolri nih, kalau memang tuh terbukti Pak, mana omongan Bapak yang potong ekor kepalanya? Buktiin Pak, jangan ngomong doang lah. Kenapa kasus Vina Cirebon ini sangat rumit lah ya, karena kita bukan yang merilis ceritanya. Yang merilis ceritanya ini kan Rudiana ya, ayah dari salah satu korban yaitu Eki. Jadi sampai kiamat pun cerita yang sebenarnya itu tidak akan pernah terungkap, tidak akan pernah ada, karena alibi ini sepertinya memang dibangun. Alibi peristiwa Vina Cirebon ini yang dikeroyok 11 orang, yang diperkosa lalu dibunuh gitu, ini alibinya sepertinya memang dibangun oleh seorang pemain yaitu Rudiana. Sepertinya begitu ya, sepertinya memang begitu, karena suatu mustahil apabila memang terjadi pemerkosaan, pembunuhan, pelakunya 11 orang naik motor lagi, tidak masuk akal kalau tidak ada yang melihat kejadian itu ya. Terus kan di apalagi sekelas di jalan raya ya, itu pasti ada yang namanya CCTV. Jauh dari kata rumit kalau tinggal buka CCTV-nya kelar gitu. Tapi masalahnya seperti saya katakan tadi ya, ini ceritanya sebuah peristiwa yang diciptakan oleh manusia, bukan tercipta atas murni peristiwa itu ada di TKP ya, murni terjadi di lapangan misalnya. Bayangkan loh, seandainya misalnya adanya peristiwa tawuran gitu. Ibtu Rudiana akhirnya terbongkar menjadi dalang dari kasus Vina Cirebon seusai Dede memberikan pengakuan mengejutkan kepada Deddy Mulyana. Dede saat menemui Deddy Mulyadi mengatakan dirinya terpaksa memberikan kesaksian palsu soal kasus Vina Cirebon karena ada perintah dari Ibtu Rudiana. Mendapatkan perintah dan kesaksian palsu soal kasus Vina Cirebon dari Ibtu Rudiana, Dede mengaku kepada Deddy Mulyadi hanya bisa pasrah. Sebab kesaksian palsu soal kasus Vina Cirebon tersebut, kata Dede, sudah disetting oleh Aep dan Ibtu Rudiana. Kesaksian saya palsu Pak, saya bohong, karena saya disuruh Aep sama Pak Rudiana, ucap Dede tersebut. Mendengar kesaksian palsu yang disampaikan oleh Dede soal kasus Vina Cirebon, Deddy Mulyadi pun geram kepada Ibtu Rudiana. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Dari mana kamu yakin kalau Vina itu murni kecelakaan? Dari mana? Kenapa pada lari saksi-saksi? Jangan ini deh berasumsi itu kecelakaan ikut-ikutan pula. Jangan pula kalian itu ikut-ikutan calon pemimpin itu negosiasi dengan keluarga bahwa itu murni kecelakaan. Nggak ada, itu dibunuh, itu dia tuh dipukul. Kata siapa itu murni kecelakaan? Jangan ngadi-ngadi deh ya. Sampai kapanpun saya pasti akan ada bukti. Ingat itu ya.
Kemarin saya juga udah siaran langsung. Saya ditanya langsung sama yang namanya Pak Tony, pengacara Peggy Setiawan. Kalau yang namanya CCTV yang di Indomart itu Pak, 2016 itu ada. Satu lagi, warawirinya orang di situ ada. Motor, salah satu motor yang dipakai orang-orang tersebut di sana. Ya kan? Nggak, lagi pula diskusinya bukan di jalan kok. Ingat itu, diskusi bukan di jalan. Sepandai-pandainya kalian nyimpan bangkai, suatu saat akan terbongkar. Ya, udah pakai sayembara pula. Sekarang ikut-ikutan omongan saya pula dia. CCTV yang ada di Indomart. Itu saya jauh lebih dulu. Saya secara siaran langsung Pak Tony menanyakan itu. Kenapa? Sekarang dibilangin di sana berubah semua. Dari warung-warung semuanya, dari sana situ semua itu udah berubah-berubah. Tapi tidak dengan Indomart. Kalau itu belum diambil sama yang keluarganya, kru-krunya Ibtu Rudiana itu, CCTV itu masih ada. Bilang kalau CCTV itu 2016 lalu pihak Indomart yang namanya nggak mau kasih, susah carinya. Jangan pihak Indomart yang suruh cari, suruh kepolisian, penyidik. Jangan pula penyidiknya itu orang Jawa Barat lagi. Akhirnya terungkap pemicu kebohongan Dede saat menjadi saksi kasus Vina Cirebon dan kesaksian Eki. Dede Kurniawan adalah saksi yang membuat 7 terpidana kasus Vina Cirebon harus mendekam di penjara usai divonis penjara seumur hidup. Setelah 8 tahun berlalu, Dede kembali muncul dan memberikan pengakuan yang sangat mengejutkan publik. Ia mengaku sebenarnya tak mengetahui kasus pembunuhan yang terjadi pada 2016 silam. Perannya sebagai saksi dalam kasus itu karena ajakan Aep dan Ibtu Rudiana. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Itu kaitan masalah terpidana yang 7 sudah divonis seumur hidup atas dasar permintaan daripada upaya keluarga para pidana. Yang kedua, nama-nama daripada yang belum lama ini tentunya sudah dilaporkan di Mabes Polri dalam ini Kabarizkrim melalui para lawyernya, dan itu pintu masuk saya melihat dan saya meyakini pada akhirnya akan mengerucut. Bisa saja DPO itu ada, bisa juga tidak ada, tergantung nanti endingnya seperti apa. Ini kan saya melihat ada beberapa hal yang memang patut untuk digali, untuk dibuka seterang-terangnya apa sebetulnya yang terjadi pada saat itu. Saya sekali lagi justru saya mendukung sebagai dari unsur ke LSM-nya menempuh PK itu sendiri. Itu mutlak harus ditempuh karena kaitan nasib daripada saudara-saudara kita di dalam. Yang kedua, sekali lagi dengan dilaporkannya beberapa nama dari pada persoalan ini, insya Allah itu saya melihat nanti akan mengerucut. Itu saja, kita tetap optimis, yakin dan percaya bahwa ini akan terbuka pada akhirnya. Terima kasih. Terakhir, pakar forensik Reza Indragiri meragukan penegak hukum akan bergerak untuk mengungkap penyebab Aep memberikan kesaksian palsu pada kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Reza Indragiri memprediksi bahwa ada 2 kemungkinan yang diduga menjadi penyebab Aep memberikan kesaksian palsu tersebut. Pertama, Aep dengan sukarela memberikan kesaksian palsu berdasarkan inisiatifnya sendiri. Dan kedua, ada intimidasi atau iming-iming dari oknum tertentu yang membuat Aep memberikan kesaksian palsu soal kematian Vina Cirebon. Namun, Reza Indragiri merasa ragu bahwa hal tersebut dapat diungkap. Hal ini ia kaitkan dengan Ibtu Rudiana yang disebut oleh Propam Polri tidak melanggar kode etik. Jadi, sampai di sini bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudan TV, pamit, sampai jumpa.